وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi. Zahabal jumhur, pendapat jumhur, ila annahu idza bala'a minhu syai'an, menurut jumhur, apabila dia menelan sesuatu, fa innahu yu'addu muftiran, maka dianggap membatalkan puasa. Kata jumhur, apabila orang tersebut menelan sesuatu dari makanan yang nempel di sela-sela gigi, kata jumhur, fa innahu yu'addu mufattiran, dianggap membatalkan. Wa huwa qaulu Malik wa Ahmad wa Syafi'i wa huwa sahih. Itu pendapat Malik, Ahmad, Syafi'i, dan itu pendapat yang sahih, li'annahu yu'tabaru aklu ta'amin. Kenapa? Dikarenakan hal tersebut dianggap makan suatu makanan. Wa yumkinuhu al-ihtirazu minhu, dan masih memungkinkan untuk menjaga diri, menghindar. Wala tad'ul hajatu ilaihi, dan tidak ada hajat yang menyeru untuk menelannya. Difahami? Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yuftir. Adapun Abu Hanifah bilang enggak masalah, enggak batal. Wala dalila ala ma dhahaba ilaihi, namun tidak ada dalil yang dijadikan argumentasi oleh Abu Hanifah. Kenapa ya ikhwan dikatakan batal? Karena dianggap makanan. Yu'tabaru aklu ta'am, walaupun kecil. Rio antum ada sisa rendang nempel di gigi, walaupun kecil, antum telan, antum sundul-sundul dengan gigi, kemudian antum telan, batal. Difahami? Makanya ketika sahur itu antum makan, kumur-kumur, sudah selesainya gosok gigi, bersih mulutnya antum. Ya, jangan sambil sholat sambil menikmati rendang tadi, batal antum. Ini ilmu yang seperti ini mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, tapi memungkinkan kebanyakan orang terjatuh pada poin yang satu ini.